Solo. Surakarta, kota yang lembut, ramah, dan menyimpan sejarah keraton yang sangat kental. Di setiap sudut Solo pasti ada angkringan, gerobak sederhana yang menjadi jantung malam para perantau, mahasiswa, dan orang-orang yang mencari kehangatan. Angkringan adalah sangkar cahaya di tengah kota yang gelap. Kisah ini tentang angkringan Cah Kene, milik seorang perantau muda bernama Damar. Lokasinya tepat di gang sempit belakang kampus universitas terkemuka di Solo, sebuah area yang terkenal dengan legenda makamnya rewel dan aura mistis yang pekat. Damar membuka angkringannya di lahan kosong yang tersembunyi, diapit tembok kampus dan pohon beringin tua. Murah, sepi, dan strategis. Tapi Damar tidak tahu, lahan kosong itu bukanlah lahan biasa. Itu adalah bekas pemakaman kuno yang belum sepenuhnya direlokasi. Dan tepat di bawah roda gerobak angkringannya, tersembunyi sebuah makam tua yang selama ini tidak pernah disadari siapapun. Ada yang aneh. Setiap hari, setiap malam Damar mempunyai pelanggan tetap. Seorang pemuda yang selalu memesan makanan dan minuman yang sama. Dan selalu duduk di sudut bangku angkringan yang selalu sama, Wani Ora. Dengarkan, karena malam ini Damar akan menyajikan hidangan terakhir. Dan ia akan menyadari bahwa selama 3 bulan terakhir angkringan Cah Kene hanya memiliki satu pelanggan tetap. Pelanggan yang namanya sudah tercatat di batu nisan, pintu gerbang kampus sudah dikunci. Jalanan sepi, hanya ada cahaya angkringan yang menyala. Dan seorang pemuda yang duduk diam di bangku kayu. Damar membuka angkringan Cah Kene sejak 3 bulan lalu. Hidupnya sederhana, penuh perjuangan. Ia melayani mahasiswa dari pukul 5 sore hingga pukul 5 pagi. Dari semua pelanggan yang datang dan pergi, ada satu pemuda yang sangat mencolok. Namanya Jaka. Jaka adalah mahasiswa tingkat akhir yang sangat pendiam, tampan, dan sopan. Ia selalu datang tepat pukul 1 dini hari, saat angkringan mulai sepi. Damar menyapa ramah. "Selamat malam, Mas Jaka. Seperti biasa, kopi jos dan nasi kucing jeroan." "Nggih, Mas. Tambahi es teh manis 1, tapi jangan diberi es batu," jawab Jaka, selalu dengan suara yang sangat pelan dan tatapan yang terlalu dalam ke mata Damar. Jaka selalu menghabiskan waktu berjam-jam di sana. Ia tidak pernah dibawa laptop atau buku. Ia hanya duduk merokok dan menatap pohon beringin tua yang berdiri angker di seberang angkringan. Kejanggalan pertama, Jaka tidak pernah berkeringat. Solo sangat panas. Bahkan di malam hari suhu seringkali tinggi. Tapi Jaka, meskipun duduk di dekat gerobak api, tidak pernah berkeringat. Wajahnya selalu terlalu pucat, kulitnya terlalu dingin saat mereka bersentuhan tidak sengaja, dan bajunya selalu tampak terlalu bersih, seolah baru dicuci. Dan kejanggalan kedua adalah uang kertas yang lembab. Jaka selalu membayar dengan uang tunai. Uang itu selalu baru dan rapi, tapi anehnya selalu dingin dan lembab. Seolah baru saja dikeluarkan dari tempat yang basah dan gelap. Damar pernah menegur, "Mas Jaka, uangnya kok basah gini ya?" "Taruh mana, Mas?" Jaka hanya tersenyum tipis dan berujar, "Di dompet." "Mungkin karena terlalu dingin," jawabnya, lalu kembali menatap pohon beringin. Damar mencoba bertanya kepada mahasiswa kos lain tentang Jaka. "Mas Robi, kenal Mas Jaka yang biasa nongkrong di sini?" "Jaka yang mana, Mas?" "Di sini banyak Jaka," jawab Robi. "Itu, yang pakai jaket hoodie abu-abu. Datangnya subuh." Damar melanjutkan obrolannya. "Wah, enggak pernah lihat Mas. Pelanggan Mas cuman kita-kita aja kok," jawab mahasiswa yang lain. Damar mulai merasa aneh. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa tingkat akhir yang selalu datang ke angkringannya tidak dikenal oleh mahasiswa lain? Memasuki bulan keempat, keanehan Jaka mulai mempengaruhi fisik angkringan Damar. Setiap pagi setelah Jaka pulang,
Damar selalu mencium bau tanah basah dan kembang 7 rupa yang sangat kuat di bawah gerobaknya. Damar memeriksa, apakah ada pipa bocor atau sampah. Tidak ada. Suatu malam saat Jaka sedang asyik merokok dan menatap pohon beringin, Damar mendengar suara gemuruh kecil dari bawah gerobak, seperti ada sesuatu yang bergerak di tanah. Damar yang ketakutan menendang pelan tiang gerobak. Suara itu berhenti. Jaka menoleh ke Damar, matanya terlihat sangat tajam dan marah. "Ada apa, Mas Damar?" "Jangan ganggu," ujar Jaka. Damar menjawab, "Oh enggak Mas, cuma tadi ada tikus." Jaka kembali diam. Tapi kini, ia tidak lagi menatap pohon beringin. Ia menatap ke bawah, tepat ke tempat ia duduk. Setelah Jaka pulang, Damar memberanikan diri. Ia mengambil senter dan menyinari tanah di bawah gerobaknya. Tanah itu keras. Tapi di salah satu sudut, di bawah bangku tempat Jaka selalu duduk, Damar melihat lubang kecil di antara susunan batu bata penahan gerobak. Dari lubang itu, mencuat sepotong kain berwarna coklat tua, yang tampak seperti kain kafan yang sudah kotor. Damar merinding. Ia buru-buru menutup lubang itu dengan lumpur kering. Keesokan harinya Damar datang lebih awal. Ia ingin membongkar area itu. Saat ia sedang membersihkan, seorang kakek tua yang berjalan dengan tongkat tiba-tiba berhenti di depan angkringannya. "Nah, di sini jualan angkringan?" "Nggih, Mbah." "Monggo mampir," jawab Damar. "Tidak, Mbah hanya mau bilang, tempat ini nak, dulunya kuburan tua." Lanjut si kakek. Damar terkejut. "Kuburan? Tapi kata pemilik lahan sudah bersih, Mbah." "Dibersihkan gih, tapi Mbah tahu, ada satu makam yang waktu itu tidak berhasil dipindah." Damar bergidik. "Makam siapa, Mbah?" Kakek tua itu menatap lurus ke bawah gerobak Damar, tepat ke lubang yang ia tutup semalam. Kakek tua melanjutkan, "Makam seorang pemuda yang meninggal terlalu cepat. Katanya dia kesepian. Dia selalu kembali ke tempat ini. Dia suka kopi dan kadang teh." Setelah mengatakan itu, kakek tua itu pergi tanpa menoleh lagi. Damar benar-benar ketakutan. Ia menyadari Jaka bukanlah manusia. Ia adalah arwah pemuda yang makamnya tersembunyi tepat di bawah angkringannya. Arwah yang selalu kembali untuk nongkrong di rumahnya sendiri. Malam itu Damar menunggu Jaka dengan ketegangan yang mencekik. Pukul 1 dini hari. Jaka datang seperti biasa. Jaket hoodie abu-abu, pucat dan selalu dingin. "Selamat malam, Mas Damar. Kopi jos, nasi kucing, es teh manis tidak pakai es," kata si Jaka. Jaka duduk di bangku andalannya, tepat di atas lubang yang ditutupi kain kafan. Damar memberanikan diri. Ia mengambil tempat duduk di seberang Jaka, dekat dengan gerobak. "Mas Jaka." "Ya, Mas." Jawab Jaka. Damar melanjutkan, "Mas, sudah berapa lama kuliah di sini?" Jaka terdiam lama. Senyumnya menghilang. Tatapannya kembali terlalu dalam. "Lama. Sangat lama. Sejak saya tidak lulus." Damar menelan ludah. Ia mencoba cara lain. "Mas Jaka, kenapa selalu minta es teh manis tanpa es?" Jaka mencondongkan tubuhnya ke depan mendekati Damar. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Damar merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Jawaban Jaka tak terduga. "Karena Mas Damar." Bisikan Jaka terdengar sangat serakah. "Saya tidak suka dingin. Di bawah sini terlalu dingin. Air teh hangat adalah satu-satunya yang membuat saya merasa hidup lagi." Damar menjauhkan diri. Ia tahu konfrontasi harus dilakukan. "Mas Jaka, tolong, pergilah. Jangan kembali lagi. Saya takut." Jaka tertawa, tapi tawanya tidak mengeluarkan suara. Hanya gerakan mulut yang menyeramkan dan menjawab, "Pergi? Kenapa? Ini rumahku. Aku di sini sejak lama, bahkan sebelum kampus ini dibangun.
Aku hanya ingin ditemani, Mas Damar. Aku ingin melihat cahaya ini. Aku ingin merasa seperti mahasiswa lagi. Aku ingin merasakan kopi lagi. Tiba-tiba Jaka menunjuk ke tanah di bawah kursinya dan melanjutkan. Di bawah sini sempit. Aku terjebak. Aku tidak bisa keluar. Mas Damar, malam ini adalah malam puncak ritual kami. Kami harus bersatu lagi. Kau harus membantuku. Malam yang dinantikan Jaka tiba. Malam 1 Suro. Damar memutuskan untuk tidak membuka angkringannya. Ia mengunci diri di kamar kos beberapa meter dari angkringan. Namun saat pukul 11 malam Damar mendengar suara gerobak angkringannya dibuka paksa. Dia mengintip dari jendela. Angkringan Cahkene terang benderang, tapi bukan Damar yang menyalakan lampunya. Jaka sedang berdiri di depan gerobak, memegang anglo api, seolah dia yang menjadi penjualnya. Di bangku-bangku angkringan, kini penuh dengan bayangan hitam yang bentuknya menyerupai manusia, tetapi transparan dan mengeluarkan cahaya kehijauan. Mereka semua duduk diam menatap Jaka. Damar tahu ini adalah perkumpulan arwah yang selama ini berkeliaran di area kampus terkemuka itu. Dan Jaka adalah pemimpinnya malam ini. Tiba-tiba, bumi di bawah angkringan mulai bergetar. Suara gemetar keras terdengar dari tanah. Tanah di sekitar gerobak pecah dan mengeluarkan asap tipis berbau busuk. Jaka berbalik ke arah kamar kos Damar. Matanya kini merah menyala, bukan lagi pucat. Jaka berkata dengan suara menggelegar, "Damar, kau harus buka. Kau harus beri kami makanan terakhir sebelum kami membongkar tempat ini." Saat itu pintu kamar kos Damar digedor. Bukan oleh Jaka tapi oleh mahasiswa kos yang ketakutan. "Mas Damar, ada apa di angkringanmu? Aku lihat ada banyak orang tapi tidak ada kakinya. Mereka semua melayang." Damar tahu ia harus melakukan sesuatu. Jika Jaka berhasil membongkar makam di bawah angkringannya, entah energi apa yang akan lepas. Damar keluar dari kos. Ia membawa sajen sederhana, kopi hitam, kembang 7 rupa, dan rokok kesukaan Jaka. Ia berjalan perlahan ke angkringan. Jaka dan bayangan-bayangan di sekelilingnya terdiam. Mereka semua menatap Damar. "Mas Jaka, aku bawa sesajen untukmu dan untuk teman-temanmu." Damar meletakkan sajen itu tepat di bawah bangku Jaka. Ia menyalakan rokok dan menancapkannya di tanah. Namun Jaka justru marah. "Bodoh, aku tidak butuh sesajen. Aku butuh kehangatan. Aku butuh cahaya. Dan aku butuh kau." Tiba-tiba tangan Jaka yang dingin meraih pergelangan tangan Damar. "Kau harus tinggal di sini bersamaku. Angkringan ini adalah rumah kita. Dan kau akan menjadi penjaga pintu kami." Pergelangan tangan Damar terasa mati rasa dan sangat dingin. Jaka menarik Damar ke bangku. "Duduk, Mas Damar. Kita nongkrong untuk yang terakhir kalinya. Setelah ini kau akan menjadi sepertiku." Damar menatap mata Jaka. Ia melihat kesedihan yang luar biasa, bukan kejahatan. Jaka hanyalah arwah yang terjebak oleh rasa sepi. Damar mengumpulkan semua kekuatannya. Ia memejamkan mata. Ia membacakan doa kepulangan. "Mas Jaka, kau sudah selesai. Tugasmu di dunia sudah selesai. Pulanglah. Jangan biarkan kesepian ini mengikatmu di tempat yang gelap." Saat Damar selesai berdoa, air mata Jaka perlahan menetes. Air mata itu, saat menyentuh kulit Damar, terasa sangat panas, bukan dingin. Tiba-tiba Jaka berucap, Aku lelah, Mas Damar. Aku ingin pergi, tapi aku terikat di tempat yang gelap ini." Tiba-tiba, dari arah belakang pohon beringin muncul sosok cahaya putih yang sangat terang, berwujud seorang wanita tua yang tersenyum ramah. Wanita tua berkata dengan lembut, "Nak Jaka, ibumu sudah menjemput. Ayo nak, pulang."
Jaka menoleh ke belakang, matanya kini penuh kehangatan. Ia melepaskan tangan Damar. "Ibu, akhirnya kau datang." Perlahan tubuh Jaka mulai memudar. Bayangan-bayangan hitam di sekelilingnya juga ikut menghilang ke udara. Angkringan Cah Kene mendadak sunyi. Hanya tersisa Damar seorang diri, dengan gerobak yang cahayanya kini terasa hangat kembali. Keesokan harinya Damar bekerja keras. Ia membongkar batu bata di bawah gerobaknya. Benar. Di sana tertutup lapisan tanah tebal terdapat batu nisan kuno yang sudah nyaris lapuk. Di batu nisan itu tertulis nama Jaka Purnama, meninggal tahun 1998. Damar memutuskan untuk tidak memindahkan angkringannya. Ia membersihkan makam Jaka. Ia menanami kembang yang indah. Dan setiap malam Damar selalu menyisakan satu bangku kosong di tempat Jaka biasa duduk. Di atas bangku itu ia selalu meletakkan satu cangkir es teh manis, yang kini diberi es batu sebagai tanda kebebasan Jaka dari rasa dingin, dan satu batang rokok yang menyala. Angkringan Cah Kene kini ramai, tapi para mahasiswa sering melihatnya. Di salah satu bangku selalu ada es teh manis yang tidak pernah tersentuh, dan sebatang rokok yang terus menyala, meskipun tidak ada yang merokok. Angkringan Damar tetap menjadi sangkar cahaya di dekat kampus universitas terkemuka di Solo. Tapi kini, ia tahu, angkringannya bukan hanya tempat mencari nafkah. Ia adalah jembatan antara dua dunia. Tempat Jaka, si pemuda kesepian, menemukan kehangatan terakhir sebelum pulang ke sisi ibunya.